Ya, jadi untuk pengerjaan kali ini sepertinya memang ini panelnya sudah sangat parah ya. Panelnya udah cukup parah, jadi dia dah nggak mau lagi di shoot jumper Epen ke PGHR, baik pun dia PGH app ke Epen. Jadi fungsi PGH app dan Epen di sini ini sama sekali nggak saya gunakan. Jadi nggak ada fungsinya ya. Jadi biasanya kalau dia slow motion itu untuk ngatasinya biasanya PGHR kita jumper ke ODD, PGHF atau ke Appen ya. Nah, namun untuk kali ini sebenarnya dia untuk menghilangkan slow motion itu cukup kita memotong jalur ODD saja ya. Jadi di sini untuk kasus ini itu berbeda sama yang sebelum-sebelumnya. Dia untuk menghilangkan slow motionnya, berhentinya itu dia cukup dipotong hanya jalur ODD ya. Jadi jalur ODD-nya ini di sini ada test point keterangan ya. Teman-teman inisiatif sendiri aja karena ini pengerjaannya agak rumit. Jadi ambil kesimpulannya aja. PGAR ke ODD itu fungsinya untuk menghilangkan gambar slow motionnya. Nah, namun di sini saya nggak gunakan jumperan PGHR ke ODD, tapi yang ODD-nya itu langsung saya tembak ke tikon luar seperti ini. Nah, ini tikon bekas panel LG. Tikon panel boy. Jadi seperti ibaratnya kita itu nyuntik tegangan gitu aja lah. Kalau untuk nyuntik tegangan mungkin teman-teman sudah paham. Nah, jadi di sini dia yang untuk ODD itu saya ambil tegangan langsung dari tikon suntikan. Langsung saya jumper ke PGH. Di sini ada tertera PGH. Tegangan 27 volt. Nah, kenapa saya ambil dari ke situ? Karena jika saya ambil dari PGHR, dia itu cenderung gambarnya lebih kasar, lebih bergaris buku ya. Itulah fungsinya, makanya nggak lagi saya ambil dari PGHR tegangannya, tapi saya ambil dari tikon suntikan dengan nilai 27 volt di sini. Kalau dari tikon suntikan, tapi kalau dari tikon bawahnya itu tertera yang keluar hanya 26 volt. Nah, jadi itu fungsinya untuk menghilangkan, mengurangi kekasaran gambarnya ya, karena panel ini sudah parah, nggak lagi bisa nampaknya, kita selamatkan dengan cara-cara yang biasa. Terus yang kedua, untuk PGL di sini ya, PGL yang menuju jalur PCB mainboard itu sudah saya potong di sini di jalur nomor 5. Nah, pokoknya teman-teman cari aja lah jalur PGL itu dia yang masuk ke mainboardnya dipotong di sini. Jalur PGL itu di nomor 5. Nah, itu udah saya potong. Udah, jadi dia udah nggak masuk tegangan PGL lagi ke tikonnya ini. Jadi tikonnya ini sekarang yang tegangan PGL-nya itu saya ambil dari tikon suntikan. Jadi saya jumperkan ke P-off di sini. Nah, kenapa saya ambil dari P-off? Yang dari suntikan, alasannya kalau saya ambil, kalau nggak tadi saya potong PGL di sini yang menuju mainboard itu gambarnya cenderung keputihan, agak-agak bergaris vertikal putih halus. Itulah tujuannya saya potong PGL-nya
yang dari mainboard, karena tegangannya ini terukur di sini itu hanya 5,4 volt. Jadi mungkin ngedrop tegangannya, jadi gambarnya cenderung memutih. Nah, jadi seperti samar-samar putih gambarnya itu. Nah, makanya sekarang PGL-nya itu jalurnya yang dari mainboard saya potong, lalu PGL yang di sini itu langsung saya suntikkan ke tikon suntikan dengan nilai di sini minus 7 volt. Ini bisa saya bilang ini belum sempurna 100%, namun dia gambarnya ini sudah enggak lagi banyak garis-garis horizontal ya. Lalu lagi ya, enggak cukup hanya di situ saja. Jadi untuk kluknya CLK1 sampai dengan 6 itu enggak semuanya saya pasang, enggak semuanya saya pakai. Kalau semua saya pakai, dia tetap bergaris vertikal bergaris horizontal di layarnya itu. Kalau semua keluknya di sini resistornya saya pasang, di sini ada resistor yang aslinya tadi, di sini sudah saya jumper pakai kawat. Nah, jadi di sini untuk CLK1 2 ini saya open, saya buka. Kalau nggak saya buka, CLK1 dan 2 ini gambarnya tetap bergaris horizontal, banyak, nggak bisa hilang. Kalau CLK1 dan CLK2 nya itu saya sambung ya, makanya saya buka. Nah, ini alasan kedua lagi, karena panel sudah parah. Kebanyakan kalau dari teknisi hal seperti ini nggak mau ngelakuin, karena kenapa? Beresiko untuk servis, pasti bakalan komplain, orang takut komplain ya. Jadi ini trik-trik saya lakukan ini nanti, karena ini memang rencana mau saya pakai nanti TV-nya ini untuk monitor ya. Sekalian saya uji ketahanannya itu nanti seberapa lama setelah dimodifikasi seperti ini. Jadi inilah dia formasinya, sudah saya catatkan. Bisa teman-teman screenshot. Dan kita mulai dari LPDS dulu. Jadi dari LPDS yang dari mainboard ke ini test point soket LPDS yang di sini ya. Jadi saya formasikan seperti ini aja. Jalur nomor 5 ini PGL dipotong, yang kedua ODD dipotong, itu aja. Selebihnya semuanya saya sambung, tidak ada yang dipotong. Seperti jalur Epen di sini tetap terpasang nih. Jalur nomor 7 ini Epennya tetap terpasang, jadi nggak ada yang selain dari PGL dan ODD ini aja yang saya potong ya. Karena PGL ini kan kita suntik pakai tegangan dari tikon suntikan ya. ODD nya juga saya suntik pakai tegangan PGH di sini. Jadi cukup dua ini aja yang kita potong. Lalu formasi yang seperti yang tadi saya sampaikan, ODD itu langsung ke peon suntikan, di sini tikon suntikan ke peon PGH ya. Lalu dia PGL itu langsung tembakkan ke PO PGL dari tikon suntikan. Sini kluk tadi ya, CLK1 sampai 6. Jadi R1, R2, 3 sampai 6 ini. R1, R2 itu enggak saya sambung. Itulah dia untuk formasinya ya, untuk memperbaiki panel ini. Jadi kadang-kadang seperti itu, mungkin penyakitnya sama, penanganannya berbeda. Nah, bisa juga dia itu penyakitnya berbeda, penanganannya sama. Nah, padahal ini hal seperti ini, kerusakan seperti ini sebelumnya sudah pernah saya upload, tapi nggak dengan cara metode seperti ini untuk memperbaikinya. Tapi kalau saya gunakan metode yang lama, dia sama sekali nggak mau. Jadi inilah dia cara untuk memperbaiki untuk kasus yang ini.
dengan kerusakan yang sama tetapi penanganannya berbeda ya. Jadi ini setelah saya lakukan seperti ini, gambarnya sudah lumayan ya, nggak ada lagi bergaris horizontal, tetapi dia saat kita pindah channel gitu ya, mungkin ya dia agak lambat, responnya itu lambat. Saat pindah channel gitu sebentar ada jejak gitu, jejak lamanya, siaran lamanya, lalu dia berhenti, hilang begitu. Tapi sudah nggak separah sebelumnya. Jadi saya akan colok TV-nya, saya akan cek dulu, takutnya tersentuh kabelnya, bersenggolan satu sama yang lain, malah makin parah ya. Jadi untuk pengerjaan seperti ini saya rasa sih kalau untuk pemakai lebih baik nggak usah lah, daripada dikerjakan seperti ini malah nanti ngeblank ya. Gambarnya juga udah nggak keluar, mainboardnya pun bisa juga rusak, karena di sini kalau ada yang korslet ini saat memperbaiki ini, menjemper ini, kalau ada yang kesalahan, entah mungkin pemotongan kabel ini nggak putus, begitu dijemper di sini semua, kemungkinan DC atau DC ini akan rusak ya. Jadi mainboardnya nggak bisa lagi dipakai. Jadi mudah-mudahan temen-temen hati-hati dalam memodifikasi panel-panel seperti ini yang pengerjaannya itu udah memang nggak lagi bisa gitu, nggak lagi bisa dimaksimalkan gitu. Nah, ini dia garis horizontalnya itu sudah tidak ada, namun dia tetap masih ada seperti serat-serat halus, sangat halus ya. Nah, mungkin nanti untuk penanganan seperti ini ya saya lihat dulu perkembangannya, apakah bisa lagi kita terapkan cara-cara yang lain ya untuk dia menghilangkan agak-agak serat-serat bukunya ini. Karena kalau untuk memang ini kita servis mungkin konsumen susah nerimanya, tetapi di sini memang sudah tidak ada garis-garis vertikal ya. Gambarnya juga nggak lagi terlalu agak memudar-mudar putih, walaupun sedikit memang masih ada ya. Nah, jadi ini saya simpulkan kalau panel ini memang untuk LG seri ini ya, panelnya itu udah rata-rata susah untuk diselamatkan ya. Jadi setelah lagi saya lanjut oprek tadi ya, sepertinya hasilnya hanya seperti ini aja maksimalnya ya. Skema yang tadi tetap tidak ada yang saya robah ya, skema yang tadi masih tetap, nggak ada yang saya robah. Saya coba udah robah ke sana kemari, namun hasilnya tetap sama dan malah lebih parah ya. Jadi resistor yang di sini tadi masih tetap sama, pin apa ya, CLK12 saya open, selebihnya saya pasang ya. Tadi udah saya coba juga tadi suntik tegangan ya di PGHR itu ya. PGHR nya tadi sempat saya potong yang dari mainboard, lalu saya suntik tegangan dari luar juga, namun hasilnya tetap sama, tidak ada perubahan. Jadi sepertinya hanya segini maksimalnya ya, daripada sama sekali nggak bisa digunakan ya, karena dia potong jalur kanan kiri tetap bergaris. Jadi memang panel ini udah selesai ya, namun karena saya coba eksperimen dan paksa ya semaksimal mungkin dia mau gambarnya keluar dan nggak bergaris lagi horizontal, namun tetap maksimalnya dia ada seperti garis-garis buku halus ya, tapi nggak begitu kasar kali. Saya akan hidupkan TV-nya. Tuh. Dia agak cenderung sedikit agak-agak kasar kalau dari dekat ya, tapi kalau dari jauh gini
tidak begitu terlihat ya. Jarak-jarak 2 meter dia nggak nampak, tapi kalau jarak-jarak 1 meter, setengah meter dia baru agak terlihat sedikit, agak kasar gambarnya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Memang untuk panel LG tipe ini kebanyakan itu udah nggak lagi bisa cut jalur kanan kiri ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.